Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina was sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna ashdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan pembacaan nahwa akhlaqi salaf, masuk di halaman 201 di bab tentang khaufus salafi rahimahumullahu min antuhbata a'maluhum wa hum la yash'urun. Ketakutan salaf, semoga Allah merahmati mereka, untuk amalan mereka batal sementara mereka tidak menyadari. Saudara yang saya hormati, disampaikan oleh Asy-Syaikh Salim bin Id Al-Hilali hafizallahu taala, i'lam akhal iman nawarallahu qalbaka bil huda anal ajral jazila wal khairal amima alladzi wa'adallahu bihi ibadahu innama yuhsalu liman sana'a dzalika imanan wa ihtisaban. Ketahuilah saudara iman, semoga Allah menyinari hatimu dengan petunjuk bahwasanya pahala yang melimpah, kebaikan-kebaikan yang banyak yang Allah janjikan dengannya hambanya itu diperoleh bagi orang yang melakukan itu didasari karena iman ihtisab. Karena iman ihtisab. Ini beliau sampaikan di awal. Jadi amalan itu akan mengantarkan pahala yang besar, membawa kebaikan yang melimpah. Syaratnya amalan itu dilakukan didasari imanan wahtisaban. Beliau membawakan ucapan Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah, semoga Allah merahmatinya. Kata beliau, fa inna kulla amalin la budalahu min mabda'in wa ghayatin. Maka setiap amal itu satu keharusan, ada permulaan, ada akhir, ada puncak. Ada permulaan, ada puncak. Fala yakunul amalu ta'atan wa qurbatan hatta yakuna masdaruhu anil iman. Maka tidaklah satu amal itu bernilai taat, bernilai kurbah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga sumbernya adalah keimanan. Sumbernya adalah keimanan. Fayakunul ba'itsu alaihi huwal imanul mahdud. Sehingga pendorong,
seseorang melaksanakan amal ketaatan itu pendorong utamanya keimanan yang murni. Keimanan yang murni. Ini kata Imam Ibnu Qayyim. Lal adah walal hawa wala talabal mahmadati wal jahi wa ghairi dalik. Pendorong untuk melaksanakan amal itu, kalau pendorongnya karena iman murni, amalan itu menjadi amal taat, menjadi amalan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau pendorongnya selain itu, bukan termasuk amal taat, bukan termasuk amal qurbah. Pendorongnya keimanan murni, bukan adat, kebiasaan. Kadang seseorang kalau melaksanakan satu amal ketaatan, tidak ada peresapan, tidak ada perenungan, tidak ada penjiwaan, itu seakan-akan adat, rutinitas tanpa ada ruh. Makanya para ulama, kenapa setiap ibadah kita resapi? Supaya jangan sekedar rutinitas. Kita sholat itu kalau nggak diresapi cuman sekedar rutinitas, bukan ketaatan. Rutinitas, nggak ada nilai, hanya sekedar adat kebiasaan. Saudaraku yang saya hormati, maka itu tidak bernilai ketaatan. Demikian pula pendorongnya bukan hawa nafsu, bukan mencari pujian, bukan mencari kedudukan dan selain dari itu. Balla buddha an yakuna mabda'uhu al-iman. Bahkan satu keharusan awalnya, pendorongnya itu semata-mata karena iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penjelasan beliau. Kemudian wa ghayatuhu sawabullahi ta'ala, puncaknya pahala Allah. Wa batigha amardatihi, mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang itu disebut ihtisab. Iman itu pendorong awal, puncaknya itu yang diharapkan pahala, yang diharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya ihtisab. Ini penjelasan beliau berkaitan tentang amal itu ada permulaan, ada akhir. Apa permulaan kamu dalam beramal? Pendorongnya apa? Niatannya apa? Ikhlas. Apa yang kamu cari nanti setelah kamu selesai beramal? Apa puncak tujuan kamu dalam beramal? Itu pahala Allah, ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau membawakan dalil, walihada katsiran ma yukrinu baina hadaini aslaini fi misli qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena inilah banyak Rasul sallallahu alaihi wasallam gandengkan dua pokok ini, iman, ihtisab. Contoh, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Siapa yang puasa Ramadan iman, ihtisab. Iman, ihtisab. Jadi pendorongnya karena keimanan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman, ihtisab. Kemudian man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban. Siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar, iman, ihtisab. Wa nadairuhu, dan yang semisal dengan itu. Jamaah yang hormati, menunjukkan permulaan amal iman. Puncak yang dia cari dari amalan ihtisab, mengharapkan pahala, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau, wa qulubul ibad baina isba'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa syaa. Allahumma tsabbit qulubana ala dini. Hati hamba itu di antara dua jari dari jemari-jemari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bolak-balikkan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Dan hati itu lebih cepat menerima perubahan dibandingkan dengan bulu di atas dahan. Kalau ada bulu di atas dahan, kena angin sedikit, pindah tempat. Angin kencang, sudah mabur. Hati kita itu perubahannya cepat sekali.
Sama sekali. Makanya beliau berdoa, ya Allah, kokohkan hati kami di atas agamamu. Minta diberikan kekokohan di atas agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Wa qad yu'radu lil mar'i ma ya'kuru ala qasdil qalis. Fa yuhramu bihi thawab al mau'udu wa huwa la yash'ar. Terkadang seseorang itu dihalangi dengan serangan-serangan kepada niatan yang ikhlas. Niatan ikhlasnya itu kadang diserang supaya jamaah hormati ujub, diserang supaya memiliki keinginan duniawi, diserang seperti pengen dipuji, pengen disanjung. Itu serangan-serangan yang ketika seseorang itu tidak selamat dari serangan itu, diharamkan dengan pahala yang dijanjikan sementara dia tidak sadar. Bahaya sekali ya. Pahala nggak didapat, kita nggak menyadari, menderita itu. Kalau seseorang harapannya penuh, tapi ternyata apa yang dia harapkan itu tidak seperti apa yang dia harapkan, sedih. Dia sudah beramal, bayangannya nanti akhirat mendapatkan pahala yang melimpah, mendapatkan ridha Allah, masuk ke dalam jannah. Ternyata enggak. Saudara yang saya hormati, nyesel luar biasa. Dia akan menyesal. Ya. Karena enggak menyadari. Tapi kalau misalkan sejak awal sudah menyadari, paling saya nanti enggak dapat. Begitu enggak dapat, ya memang saya sudah siap-siap enggak dapat kok. Ini saudara yang saya hormati, hati hamba di antara jari jemari Allah. Allah Maha kuasa untuk membolak-balikkan. Ya Allah, kokohkan hati kami di atas agamamu. Kemudian li'annahu la yusabu illa ala man ahlasa fihi. Karena tidak diberi pahala atas amal itu kecuali orang yang ikhlas. Kecuali orang yang ikhlas. Jadi niatan amalannya imanan wahtisaban. Kalau ihtisab, ikhlas, yang diharapkan pahala di sisi Allah atau keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah hormati, ini walidzalika yaral mutatabi'u li sirati salafis salih min halali aqwalihim wa af'alihim annahum kanu bainal khaufi wa raja'i. Karena itulah siapa yang mau meneliti perjalanan salafus saleh, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, itu kalau siapa yang meneliti dari ucapan perbuatan mereka, kita akan tahu mereka itu ada khauf, ada roja. Berkaitan dengan amalannya, khawatir nggak diterima. Berkaitan dengan amalannya, berharap diterima. Ini para pendahulu kita, salafuna saleh. Saudara yang saya hormati, ini ya keteladanan dari mereka. Qala Rabbul Bariyah Subhanahu wa ta'ala yasifu khairal bariyah. Berkata Rabbul Bariyah, Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mensifati makhluk yang terbaik. Siapa makhluk yang terbaik? Mereka tentunya para nabi, para rasul. Setelah mereka sahabat. Sahabat itu Rasul katakan khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia kurunku. Disebutkan di surat Al-Mu'minun ayat 57 sampai 60. Kata Allah, innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Sesungguhnya orang-orang yang mereka dari ketakutan kepada Tuhan mereka itu sangat perhatian. Jadi sangat memperhatikan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun. Mereka dengan ayat-ayat Tuhan mereka beriman. Dua sifat sudah bagus, luar biasa. Takut kepada Allah diperhatikan, terhadap ayat diimani. Walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Dan orang-orang yang mereka terhadap Tuhan mereka tidak mensekutukan Allah. 3 amal. 3 amal ini sudah luar biasa ini. Sudah luar biasa. Khasyah diperhatikan, ayat diimani, tidak syirik. Tapi lihat kelanjutannya.
walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang yang mendatangkan apa yang diperintahkan. Jadi perintah syariat itu mereka semangat melaksanakan, tapi hati mereka takut. Hati mereka takut. Sifat yang keempat, semangat melaksanakan kebaikan. Tapi lihat, semangat melaksanakan kebaikan ada ketakutan, diterima apa enggak? Diterima apa enggak? Sudah semangat ini. Ini keistimewaan para sahabat. Bahwasanya mereka kepada Tuhan mereka akan kembali. Saudara yang saya hormati, Rabbul Bariyah mensifati khairul bariyah dengan 4 sifat. Khasyah. Kedua, iman terhadap ayat. Ketiga, tidak berbuat syirik. Yang keempat, semangat berbuat baik, tapi ada kekhawatiran. Ada khawatiran. Ketika ayat ini dibaca, Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, "Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an hadil ayati." Aku tanya kepada Rasul tentang ayat ini. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Aisyah berkata, "Humul ladzina yasrabunal khamra wa yasraqun." Apakah mereka itu wahai Rasul? Orang yang minum khamar kemudian mencuri. Coba perhatikan pertanyaan Ibunda Aisyah ini, saudaraku yang saya hormati, itu seperti apa yang tergambar dalam benak kita. Kalau tekstual coba, melaksanakan, mendatangkan apa yang mereka didatangkan. Setelah itu hati mereka takut. Kalau orang habis minum khamar kemudian mencuri, takut kepada Allah, itu kan teksnya seperti itu. Astagfirullah. Lah ngopo? Kemarin tuh saya mendem lagi. Kemarin saya mendem lagi. Astagfirullah. Orang memaklumi. Astagfirullah. Ngopo? Saya ngapusi lagi. Saya nyolong lagi. Itu kan orang memaklumi, hatinya takut. Tapi lihat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La ya bintas Siddiq, walakinnahum alladzina yasumun wa yusallun wa yatasaddaqun wa hum yakhafuna alla yutaqabbala minhum. Ulaika alladzina yusari'una fil khairat." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bintu Siddiq bukan seperti itu. Jadi bukan orang yang minum khamar, mencuri, maksiat setelah itu takut. Bukan. Tapi mereka itu puasa, sholat, sedekah, tapi mereka takut tidak diterima. Lihat baiknya hati para sahabat. Semangat menuju kebaikan, khawatir amalannya tidak diterima. Maka disebutkan mereka itulah yang bersegera menuju kebaikan. Jamaah hormati, ini pendahulu kita. Pendahulu kita, manusia terbaik. Semangat melaksanakan kebaikan, takut nggak diterima. Kalau kita nggak semangat beramal, GR. Bayangannya sudah nanti mendapatkan pahala yang melimpah, mendapatkan kebaikan yang banyak, mendapatkan Firdausul A'la, mendapatkan Firdaus Al-A'la, Firdaus yang paling tinggi. Sangat jauh dengan para salaf. Pendahulu kita memberikan keteladanan, takut amalannya nggak diterima. Takut amalannya nggak diterima. Saudara yang saya hormati, demikian. Kemudian, walaqad dzakarallahu subhanahu wa ta'ala al-mu'minin al-musari'ina fil khairat bi ablaghi sifatihim. Fahum ma'a qiyamihim bil ibadati khaira qiyamin yakhafuna alla yutaqabbala minhum. Sungguh Allah sebutkan orang yang beriman yang bersegera menuju kebaikan. Ya, dengan menuju kebaikan, dengan sifat yang paling tinggi, paling sempurna. Tadi disebutkan sifatnya 4. Khasyah. Khasyah lebih tinggi daripada khauf. Karena khasyah itu ketakutan yang bersumber dari ilmu. Kemudian iman terhadap ayat, mereka beriman. Tidak berbuat syirik. Semangat menuju kebaikan.
tapi mereka takut amalannya tidak diterima. Allah sebutkan sifat mereka dengan sifat yang paling sempurna. Tapi ma'a qiyamihim bil ibadah, seiring mereka sudah tunaikan ibadah dengan khaira qiyamin, sesempurna pelaksanaan, mereka takut ibadahnya nggak diterima. Mereka takut ibadahnya nggak diterima. Itu mereka. Lah kalau kita mengaku salafiyun, ahlu sunnah, mengaku orang-orang yang mengikuti jalan salaf, hendaknya ini pun ada dalam diri kita kekhawatiran amalan kita nggak diterima. Nggak diterima. Nih, wallahu ta'ala alam. Wasiru fi dzalika laisa khasyatahum alla yuwafiyahum rabbuhum ajrahum. Kalla fa innallaha la yuhliful mi'ad. Rahasia dari itu bukan ketakutan. Ketakutan itu pendorongnya. Bukan ketakutan yang mengantarkan Tuhan mereka tidak menyempurnakan pahala mereka. Bukan. Bukan takut nanti, wah kasih pahala sempurna atau enggak. Tapi takutnya tompo pora. Ya, tompo pora. Kenapa? Karena kalau berkaitan dengan kesempurnaan pahala, Allah janji. Dan Allah enggak menyelisih janji. Wa ammal ladzina amanu wa amilus solihat fayuwaffihim ujurahum. Adapun orang yang beriman dan beramal soleh, Allah sempurnakan kepada mereka pahala mereka. Janji Allah disempurnakan. Janji Allah disempurnakan. Mereka nggak takut. Kalau pahalanya nggak disempurnakan, enggak. Tapi yang mereka takutkan kalau sampai-sampai tidak diterima. Kalau sampai-sampai tidak diterima. Ini saudaraku yang saya hormati, pendahulu kita. Nabi kita Muhammad SAW itu menjelaskan dengan penjelasan yang gamblang. Mereka puasa, sholat, sedekah, tapi mereka takut amalannya tidak diterima. Wallahu ta'ala. Bal innahu la yaziduhum alaiha tafaddulan wa ihsanan wa minnatan. Bahkan sesungguhnya Allah tambahkan kepada mereka atasnya karunia, kebaikan, anugerah. Liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi. Untuk Allah sempurnakan kepada mereka pahala mereka, Allah tambahkan kepada mereka karunia-Nya. Ini bahkan, jadi ketakutan mereka itu bukan nggak dikasih pahala sempurna, tapi takutnya nggak diterima. Wa innama li khaufihim ayyakunu qad qasaru fil qiyami bi syurutil i'ta wal ibadah kama amarallah. Tapi ketakutan mereka itu kalau mereka dalam melaksanakan ibadah itu ada yang kurang. Syarat untuk diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka takut kalau ibadah itu tidak seperti apa yang Allah perintahkan. Berarti seseorang kekhawatiran tidak diterima itu harusnya ketika beribadah dia memperhatikan syarat diterimanya ibadah. Dalam beribadah kama amarallahu, seperti Allah perintahkan. Itu yang penting. Itu nanti kalau perluasannya takut nggak diterima. Berarti kalau takut nggak diterima, syaratnya iman ihtisab, laksanakan. Syaratnya sesuai teladan Nabi, itu laksanakan. Fahum la yastati'unal jazma bi annahum qamu biha ala muradillah bal yadunnuna annahum qasaru fi dzalika. Lihat kebaikan mereka itu. Mereka tidak mampu memastikan. Enggak mampu memastikan bahwasanya mereka telah melaksanakan ibadah sesuai dengan keinginan Allah. Bahkan mereka mengira ibadahnya kurang. Ini kalau kita baca diri kita sangat jauh. Kita itu sudah merasa nyunah, sudah merasa ya syarat-syarat ibadah terpenuhi. Mereka la yastati'una jazma, tidak mampu memastikan. Wah, saya sudah ikhlas, sudah mengharapkan, sudah iman, sudah sesuai dengan teladan Nabi, enggak. Walidzalika fahum yakhafuna alla yutaqabbala minhum. Karena itulah mereka takut tidak diterima. Fatusabiqu fil khairat, mereka saling berlomba dalam kebaikan. Fatunafisu fi fi'li salihat, mereka saling berlomba dalam melaksanakan kebaikan. Fal yata'ammalil abdu hada la'allahu yasdadu hirsan ala ihsanil ibadah. Kemudian penulis
Syekh Salim binti Dahlil itu mengingatkan seorang hamba hendaknya memperhatikan ini. Diperhatikan betul. Mudah-mudahan nanti semangatnya untuk memperbaiki kualitas ibadah itu bertambah. Bertambah semangat untuk memperbaiki kualitas ibadah. Untuk itqanil amal, menyempurnakan amal dengan ikhlas karena Allah, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Panjang ya. Tapi setiap untaian kalimat itu nasihat yang sangat berharga. Nasihat yang sangat berharga. Ya, supaya kita sekali lagi enggak mengkhawatirkan balasannya. Balasan Allah pasti sempurnakan. Tapi yang kita khawatirkan tompo apa ora. Kalau diterima pasti Allah akan sempurnakan. Allah akan lebihkan dengan karunia-Nya. Pasti itu. Tapi kalau diterima ya domblong kita, nyesel. Wallahu ta'ala alam. Kemudian walaqad kana sahabatu Rasulillah sallallahu yahshauna an tuhbata a'maluhum wa hum la yash'urun wa dzalika min tamami imanihim wa kamalihim. Dan sungguh para sahabat Rasul, mereka khawatir amalan mereka hapus, mereka tidak sadar. Itu karena sempurnanya keimanan mereka. Jadi kesempurnaan iman itu ketakutan amalannya tidak diterima. Ketakutan namanya batal. Itu kesempurnaan iman. Fala ya'manu makrallah ilal qaumul khasirun. Tidaklah merasa aman dari makar Allah kecuali kaum yang merugi. Kaum yang merugi. Dan termasuk makar Allah itu merasa amalannya diterima. Merasa baik. Itu makar Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat para sahabat. Dibawakan riwayatnya Abdullah bin Ubaidillah bin Abi Mulaikah, as-siqatul faqih, seorang yang terpercaya, seorang yang faqih. Kata beliau, adraktu salasina min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam kullihim yakhafuna nifaqa ala nafsihi ma minhum ahadun yaqul innahu ala imani Jibril wa Mikail. Kata Abdullah bin Ubaidillah bin Abi Mulaikah. Ya, ini seorang tabi'in yang terpercaya. Kata beliau, aku jumpai 30 sahabat Nabi. 30. Ini bukan 1-2 orang, 30 orang. Semua mereka takut dirinya itu terjangkiti kemunafikan. Sekelas mereka itu takut terjangkiti sifat kemunafikan karena sempurnanya iman. Ya. Tidak ada dari mereka seorang pun yang berkata bahwasannya di atas keimanan Jibril dan Mikail. Imanku ki padha karo imane Jibril Mikail. Enggak ada. Sekelas mereka itu. Berkata Al-Hafidz dalam Fathul Bari, sahabah alladzina adrakahum Ibnu Abi Mulaikah min ajalihim Aisyah. Sahabat yang dijumpai oleh Ibnu Abi Mulaikah itu paling agungnya Aisyah. Kemudian saudaranya Asma. Kemudian Ummu Salamah. Kemudian wal ibadatah al-arba'ah. Abu Hurairah, Uqbah bin Harith, kemudian Mas'ur bin Mahramah. Fahaula imiman sami'a minhum. Wa qad adraka bisinni. Ya. Dan mereka itu yang telah mendengar dari mereka. Jadi telah mendengar dari mereka. Sungguh aku jumpai di usia sekumpulan ajalla min haula. Jadi sahabat yang agung. Bertemu dengan Ali bin Abi Thalib, Sa'ad bin Abi Waqqas. Wa qad jazima bi annahum. Kemudian Ibnu Abi Mulaikah itu memastikan mereka semua takut kemunafikan dalam amal. Takut munafik. Ya. Walam yunqal an ghairihim khilafu dzalika. Tidak dinukilkan dari selain mereka penyelisihan. Jadi seakan-akan ijma sepakat. Sahabat mereka takut kepada kemunafikan. Li'anal mu'min qad yu'radu alaihi fi amalihi ma yashubuhu mimma yuhaliful ikhlas. Terkadang seorang mukmin itu dihadapkan dalam amalannya, ya, dihalangi dalam amalannya itu yang mencampuri akhirnya merusakkan keikhlasan.
wala yalzimu min khaufihim dzalika wuqu'u minhum. Cuman ketakutan mereka pada kemunafikan itu bukan berarti mereka terjatuh. Wah, saya khawatir. Bukan berarti mereka terjatuh. Ya, tapi ala sabilil mubalaghah minhum fil wara wa taqwa radhiyallahu anhum. Menunjukkan mereka itu dalam puncak kehati-hatian. Dalam puncak ketakwaan. Sampai di situ, saudara yang saya hormati, perhatikan, sahabat paling sempurna keimanannya itu mereka takut kemunafikan. Apa hubungannya dengan pembatal amal? Kalau munafik, amalannya nggak diterima, batal. Kemudian mereka takut munafik itu bukan berarti mereka itu yang terjatuh pada kemunafikan, enggak sama sekali. Tidak sama sekali. Tapi kekhawatiran itu menunjukkan mereka memiliki sifat wara, kehati-hatian yang sangat, ketakwaan yang tinggi. Karena enggak ada orang yang takut kepada kemunafikan kecuali mukmin. Tidak ada yang aman dari kemunafikan kecuali munafik. Ya. Wallahu ta'ala alam. Laqad sadaqal hafidhu rahimahullah ta'ala. Sungguh al-hafidh telah membenarkan. Fa inna dzalikal jaila rabbani. Maka tanafsahu fi dzatillah fadana minallahi subhanahu wa ta'ala ada afin. Ma yabdaluhu ghairuhu minal amal. Maka sesungguhnya generasi rabbani ini telah merendahkan jiwa mereka di hadapan Allah. Jadi menghinakan jiwa mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan berlipat-lipat apa yang dicurahkan, ya, maya badaluhu ghairuhu minal amal. Apa yang dicurahkan selainnya dari amalan-amalan. Jadi penghinaan diri mereka kepada Allah itu luar biasa. Laqad nadara haula'i siddiqun fi haqqillahi alaihim. Sungguh mereka itu melihat. Jadi siddiqun itu melihat hak Allah itu yang lebih besar. Sehingga mewariskan, ya, sehingga Allah wariskan kepada mereka perendahan kepada diri mereka. Kalau kita kan enggak, hak kita lebih besar. Jadi kewajiban ketaatan kadang kita malas. Tapi berkaitan dengan pahala kita harapkan terus, ya Allah kasih. Seakan-akan hak kita ini lebih besar. Bukan haknya Allah. Ini para sahabat, saudaraku yang saya hormati demikian. Ya. Annan najata la tuhsalu illa bi'afillah wa maghfiratihi wa rahmatihi. Maka keselamatan itu enggak akan diperoleh kecuali kemaafan Allah, ampunan rahmatnya. Ampunan dan rahmatnya enggak bisa didapat. Seorang enggak mungkin selamat kecuali mendapatkan ampunan, maghfirah dan rahmat. Dan haknya Allah untuk ditaati tidak dimaksiati, untuk diingat tidak dilupakan, untuk disyukuri tidak dikufuri. Itulah takwa. Takwa itu taat, zikir, syukur. Itu haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti semangat melaksanakan haknya Allah. Khawatir nanti kalau nanti haknya Allah tidak kita laksanakan. Faman nadhara fi hadzal haqqil ladzi li khaliqihi alaihi alima ilmal yakin annahu ghairu muaddilahu kama yanbaghi. Maka siapa yang memperhatikan hak ini, hak yang harus dilaksanakan kepada Sang Pencipta. Kalau kita cek sudah taat belum? Sudah zikir atau belum? Sudah syukur atau belum? Maka kita akan tahu dengan ilmu yang meyakinkan ternyata kita ghairu muaddillah kama yang bagi. Belum menunaikan seperti yang seharusnya. Wa annahu la yasa'uhu ilal afwu wal maghfirah. Maka tidak ada keluasan kecuali ampunan, kemaafan yang kita harapkan. Wa annahu idza uhila ila amalihi wa nafsihi halaka. Karena nanti kalau misalkan diserahkan kepada amal dan kepada dirinya, binasa. Ketaatan kurang, syukur kurang, zikir kurang. Sudah amalan kamu nanti yang menyelamatkan. Enggak dapat apa-apa kita. Karena diri kita, saudaraku yang saya hormati, ternyata kalau kita renungkan belum menunaikan kewajiban kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Fahada mahalun nadril mukhlisin lillah. Inilah tempat perhatian orang yang ikhlas karena Allah. Wa hadzal ladzi arathuhumul ya'sa
min anfusihim wa ta'liqa rajaihim kullihi bi afillahi wa rahmatihi. Dan inilah orang yang mewariskan kepada mereka dalam diri mereka itu putus asa. Wah, kita ini remuk redam. Ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya yang diharapkan cuma kemaafan, rahmat Allah. Ya Allah, ampuni, rahmati. Ini penjelasan dari penulis. Kemudian terakhir, walakin wa asafahu, akan tetapi alangkah sedihnya kita idza ta'ammal man safa halin nasi fi yaumina hada wajadahum bididdi dalika. Kalau kita mau memperhatikan ya, di keadaan mayoritas manusia pada hari ini, maka akan mendapatkan kesebalikan dari itu. Amalannya kurang, harapannya penuh. Harapannya penuh. Haknya dia itu dianggap lebih agung dibandingkan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Ini kata beliau. Yanduruna fi hakim 'ala Allah. Mereka memandang hak mereka atas Allah. Hak kundi itu yang dia pandang. Ya. Wala yanduruna fi haqillahi alaihim. Mereka tidak memperhatikan haknya Allah. Tidak memperhatikan hak Allah. Wa min hammina in qata'u anillah wa hujibat qulubuhum an ma'rifatihi wa mahabbatihi wa syuqi ila liqa'ihi wa ta'annumi bi dzikrihi wa hadza ghayatul jahlil insani bi rabbihi wa nafsihi. Ya, yang membuat kita tambah sedih, mereka putus dari Allah. Hati mereka ditutupi dengan mengenal Allah, cinta Allah, rindu berjumpa dengan Allah, bersenang-senangan zikir. Nah, ini puncak kebodohan manusia terhadap Tuhannya dan dirinya. Tuhannya dan dirinya. Maka fa'malu, beramalah, semoga Allah merahmati kalian. Anna ra'sat tijarah allati lan tabura huwa nadrul abdi fi haqqillah. Bahwasanya modal perniagaan yang tidak akan gagal, tidak akan bangkrut. Apa itu? Memandang pandangan hamba berkaitan dengan hak Allah. Kewajiban kita pertama kali yang diperhatikan. Kewajiban kita pertama kali yang diperhatikan. Kemudian summa nadru hal qama bihi kama yanbaghi. Yang kedua, perhatian dia sudahkah dia laksanakan dengan seharusnya? Sudah bagus ibadahnya? Fa inna dzalika yasirun bil abdi ila maqamati siddiqin ar-rabbaniyin alladzina tarahu qulubahum baina yaday rabbihim dalilatan hadiatan munkasiratan kasran fi jabruha wa muftakiratan fakran fi ginaha. Ya, karena yang seperti itu memudahkan hamba untuk menggapai as-siddiq ar-rabbani, yang mereka lemparkan hati mereka di hadapan Tuhan mereka dengan hina, rendah, tawaduk, hancur di hadapan Zat yang maha perkasa. Kemudian merasa butuh kepada Zat yang maha kaya. Fallahumma hadi qulubana baina yadayka, ya Allah, hati-hati kami ini di hadapanmu. Maka wa a'maluna la tahfa alaika, amalan kami tidak tersembunyi atasmu. Kokohkan hati-hati kami di atas jalanmu yang lurus, jalan orang-orang yang kau berikan kepada mereka nikmat, para nabi, siddiqin, syuhada, solihin, dan mereka itu sebaik-baik teman. Wallahu ta'ala alam. Pendahuluan beliau luas. Kemudian kasih contoh yang pertama berkaitan dengan ketakutan salaf, luar biasa. Nah, ini supaya kita, manusia terbaik saja takut amalannya diterima. Masa kita yang gak ada jaminan merasa GR, amalanku mesti ditompo. Jangan sampai. Nanti lanjutnya akan disebutkan tentang perkara yang membatalkan amal itu apa. Tapi ada satu bab lagi tentang madhab salafus soleh dalam penetapan pembatalan amal. Wallahu ta'ala alam. Demikian. Ada yang tanyakan? Cukup. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.